Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, jika kita sadari bahwa Allah selalu membuka pintu tobatnya kepada kita, maka sesungguhnya kita pun harus menyadari bahwa kita pun harus membuka pintu maaf kita untuk sesama manusia. Sikap memaafkan ini pada hakikatnya melekat pada jiwa orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan karakter manusia-manusia bertakwa itu, salah satunya adalah wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada manusia. Kita kadangkala merasa berat, apatah lagi kalau kesalahan itu sangat fatal. Seakan seperti kata orang, tiada maaf bagimu. Namun, jika kita sadar bahwa kita pun ini kadangkala melakukan kesalahan pada orang, maka sungguhnya orang yang arif, orang yang bijak akan senantiasa memiliki hati yang lapang untuk memberikan maaf kepada manusia yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa sangat terusik, merasa dalam tanda kutip kita katakan dikhianati. Betapa tidak. Ada seorang yang selama ini selalu diberikan bantuan, selalu diberikan insentif kalau istilah kita. Lantas ketika merebak berita bohong yang berkaitan dengan anaknya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, maka orang ini ternyata turut menyebarkan berita bohong itu yang berkaitan dengan kehormatan Aisyah ibunda kita. Maka serta-merta manusiawi Abu Bakar As-Siddiq menghentikan bantuannya dan kemudian tidak membantu lagi orang ini. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dengan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada Abu Bakar sesuatu yang lebih dahsyat daripada sekedar menumpahkan rasa sesalnya, menumpahkan rasa marahnya kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah menahan diri orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian dan kelapangan untuk memberi kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, kepada kaum muhajirin fisabilillah. Maka hendaknya mereka itu memaafkan dan melapangkan dada. Karena apa kata Allah? Tidakkah kalian juga senang kalau Allah memberikan ampunannya kepada kalian? Serta-merta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, bahkan saya senang ya Allah. Bala. Maka dia pun kembali memberikan bantuannya itu, setelah tentunya memberikan maafnya. Alangkah mulia seorang pribadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang demikian lapang hatinya memberikan maaf dan sekaligus memberikan kembali bantuannya dan kebaikannya.
Dan inilah yang dikatakan dalam lanjutan ayat yang kita bacakan tadi. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang beri maaf kepada manusia dan berbuat baik kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa yang berbahagia, memaafkan pada hakikatnya merehatkan jiwa. Memaafkan hakikinya adalah mengistirahatkan kalbu kita dari dendam kesumat. Karena setiap dendam akan meletihkan hati kita. Akan membuat kita kehilangan energi untuk hidup. Memaafkan berarti membuka jiwa kita untuk adanya energi baru dalam kehidupan. Kita meninggalkan lembaran-lembaran yang lama. Kita membuka lembaran baru untuk membuat jiwa kita semakin bersemangat dalam keimanannya. Sebagian orang ada berkata bahwa kalau gelas itu sudah pecah, maka diperbaiki bagaimanapun juga tetap ada bekas-bekasnya. Bekas retaknya yang telah direkatkan. Ternyata api ukhuwah Islam itu lebih panas daripada api permusuhan. Dia tidak sekedar meredakan api itu, tetapi dia membakarnya. Dan bahkan memuaikan semua yang telah berserakan itu, kaca-kaca yang telah berserakan. Dan membuatnya, membentuknya dengan lebih indah lagi. Makanya ketika seorang sahabat Rasulullah SAW sempat berkata dengan ucapan yang sangat menyesakkan dada kepada seorang sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya ibna Sauda, wahai anak perempuan hitam." Maka serta-merta Bilal merasa tersayat hatinya dan dia pun melaporkan sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mengumpat ini dengan ucapan tarbiyah yang sangat luar biasa. Inna kamru'un fika jahiliyah. Begitu dalam riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman. Sungguhnya engkau masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Orang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Maka sang sahabat ini pun saat itu juga, detik itu juga memberikan satu respon yang luar biasa dari nasihat Rasulullah. Dia pun segera meminta maaf kepada Bilal. Bahkan ada yang mengatakan dia meletakkan pipinya di tanah dan berkata, "Injak saja mulut yang telah mengata-ngataimu ini, wahai saudaraku." Begitu barangkali ungkapannya. Maka Bilal pun dengan penuh kebesaran jiwa dan kelapangan dada memaafkan sahabatnya tadi. Maka persaudaraan yang seakan telah pecah, tetapi dengan api ukhuwah Islam dibakar kembali dan direkatkan, bukan sekedar direkatkan tapi dibuat menjadi lebih indah. Saling memaafkan adalah merupakan ciri khas daripada umat ini. Umat ini bukan umat pendendam. Bukan umat yang kemudian tenggelam dalam masa lalunya. Tapi setiap pribadi daripada umat ini adalah pribadi-pribadi yang berjiwa besar, yang siap untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Termasuk kepada Anda, wahai orang tua. Berikan maafmu kepada anak sendiri. Jika anak kita satu ketika salah langkah, terjatuh dalam kesalahan, bukanlah kebijaksanaan seorang muslim untuk kemudian seakan mendendam kepada anak sendiri. Bangkitkan semangatnya, maafkan dan bimbing untuk berada di atas kebenaran yang sejati. Karena ingat, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kau juga senang kalau Allah memberikan maaf bagimu? Maka maafkanlah, lapangkanlah dada. Ya, karena kita juga mau
Allah memaafkan dan mengampuni kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.